Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Herna Veronica Bruginting dari kelas AK208. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai kondisi perekonomian Tiongkok tahun 2024. Nah, presentasi ini akan membahas beberapa indikator makroekonomi utama Tiongkok di tahun 2024, mulai dari inflasi, nilai tukar, produk domestik bruto atau PDB, hingga neraca pembayaran dan kondisi ekspor-impor. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai stabilitas dan arah ekonomi Tiongkok di tahun tersebut. Kita mulai dengan membahas kondisi inflasi di Tiongkok. Inflasi adalah salah satu indikator penting yang mencerminkan stabilitas harga dan daya beli masyarakat. Nah, berdasarkan data, Tiongkok mencatat inflasi tahunan sebesar 0,2 pada November 2024. Angka ini menunjukkan perlambatan dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,3% di bulan Oktober 2024 dan juga lebih rendah dari ekspektasi ekonom yang memperkirakan inflasi di angka 0,5%. Angka inflasi yang rendah ini bisa menjadi indikasi adanya tekanan deflasi yang akan kita bahas di slide selanjutnya. Melanjutkan pembahasan inflasi, ada beberapa faktor yang berkontribusi pada rendahnya tingkat inflasi di Tiongkok. Pertama, permintaan konsumen yang lemah menjadi salah satu penyebab utamanya. Ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat atau keinginan untuk berbelanja belum sepenuhnya pulih. Kedua, penurunan harga pangan juga turut menekan inflasi secara keseluruhan. Dan ketiga, kebijakan pemerintah yang proaktif dalam menjaga stabilitas harga juga berperan besar. Yang menarik adalah pemerintah Tiongkok bahkan menurunkan target inflasi tahunan mereka menjadi sekitar 2% untuk tahun 2025. Nah, ini adalah sinyal bahwa pemerintah memiliki kekhawatiran terhadap tekanan deflasi yang jika tidak diatasi bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Nah, selain itu, faktor eksternal seperti ketegangan perdagangan dengan Amerika Serikat dan dampak sisa dari pandemi global juga turut memengaruhi tingkat inflasi di Tiongkok. Nah, selanjutnya mari kita lihat kondisi nilai tukar mata uang Tiongkok. Nah, mata uang Tiongkok sendiri yaitu Yuan Tiongkok atau CNY yang juga dikenal sebagai renminbi atau RMB dengan simbol Yuan. Pada tahun 2024, rata-rata nilai tukar CNY terhadap rupiah berada di sekitar 2.209,33 rupiah per yuan. Nilai tukar tertinggi tercatat pada tanggal 10 Juni 2024 yang mencapai 2.294,67 rupiah per CNY. Nah, secara umum, pasar valuta asing Tiongkok menunjukkan kinerja yang stabil sepanjang tahun 2024. Yuan berhasil mempertahankan kinerja yang relatif kuat dibandingkan mata uang utama lainnya. Hal ini didukung oleh kebijakan moneter yang proaktif dari pemerintah dan pengelolaan risiko nilai tukar yang efektif. Stabilitas nilai tukar ini sangat penting untuk menjaga daya saing ekspor dan menarik investasi. Nah, sekarang kita beralih ke indikator makroekonomi yang paling umum, yaitu produk domestik bruto atau PDB. Pada tahun 2024, PDB Tiongkok mencapai 134,91 triliun yuan, yang setara dengan sekitar 18,80 triliun US dollar. Angka ini menegaskan posisi Tiongkok sebagai ekonomi terbesar kedua di dunia, tepat di belakang Amerika Serikat.
Yang lebih penting lagi, PDB ini mencerminkan pertumbuhan tahunan sebesar 5%. Angka pertumbuhan ini sangat sesuai dengan target resmi pemerintah Tiongkok yang sebelumnya menetapkan target pertumbuhan sekitar 5%. Nah, pencapaian target ini menunjukkan keberhasilan pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah berbagai tantangan global. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai pertumbuhan PDB Tiongkok di tahun 2024, mari kita lihat pergerakan pertumbuhan ekonomi secara kuartalan. Pada kuartal 1, pertumbuhan tercatat sebesar 5,3%. Kemudian pada kuartal 2, pertumbuhan melambat sedikit menjadi 4,7% dan berlanjut di kuartal ketiga dengan pertumbuhan 4,6%. Namun, yang patut dicatat adalah pertumbuhan yang lebih kuat di kuartal 4, yaitu sebesar 5,4%. Angka ini melampaui ekspektasi dan dorongan dari pertumbuhan di kuartal terakhir. Inilah yang pada akhirnya mendorong pencapaian pertumbuhan tahunan keseluruhan menjadi 5%, sesuai dengan target pemerintah. Nah, ini menunjukkan adanya pemulihan dan momentum positif di akhir tahun 2024. Selanjutnya, kita akan membahas neraca pembayaran dan neraca perdagangan Tiongkok. Kedua indikator ini sangat penting untuk memahami posisi Tiongkok dalam perdagangan global. Pada tahun 2024, surplus neraca perdagangan Tiongkok mencapai rekor tertinggi sekitar 424 miliar US dollar. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan surplus sebesar 263,4 miliar US dollar di tahun 2023, menunjukkan peningkatan signifikan dalam kekuatan ekspor Tiongkok. Nah, secara keseluruhan, neraca pembayaran Tiongkok juga mencatat surplus total sekitar 3.021 sampai 3.011 triliun RMB atau setara dengan 423,9 sampai 422 miliar US dollar sepanjang tahun 2024. Ini mengidentifikasikan bahwa Tiongkok memiliki aliran masuk devisa yang lebih besar daripada aliran keluar. Meskipun ekspor Tiongkok mengalami pertumbuhan yang kuat dan impor juga meningkat, surplus perdagangan tetap besar, terutama surplus neraca perdagangan barang yang mencapai rekor tertinggi pada kuartal keempat tahun 2024. Hal ini menegaskan dominasi Tiongkok sebagai eksportir global. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kondisi ekspor Tiongkok. Ekspor Tiongkok menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat, terutama di kuartal akhir 2024. Ada kenaikan sekitar 10,7% hingga 11,1% secara year on year pada bulan Desember dan sepanjang kuartal keempat. Nah, sektor ekspor ini didorong oleh beberapa faktor penting. Pertama, adanya pemulihan permintaan global yang mulai terlihat. Kedua, efisiensi produksi di Tiongkok yang semakin baik. Dan ketiga, peningkatan volume perdagangan dengan Amerika Serikat dan beberapa negara ASEAN. Secara keseluruhan, ekspor tahun 2024 naik sekitar 5,9% secara tahunan dalam dominasi US dollar. Dengan lonjakan ekspor pada Desember sebesar 10,7% hingga 10,9% year on year, ini semakin memperkuat posisi Tiongkok sebagai eksportir terbesar di dunia dengan fokus utama pada barang manufaktur dan teknologi tinggi. Nah, setelah membahas ekspor, mari kita lihat kondisi impor Tiongkok.
Impor Tiongkok menunjukkan kenaikan yang lebih moderat, yaitu sekitar 1,1% secara year on year pada tahun 2024. Nah, tren peningkatan impor ini lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ekspor. Nah, peningkatan impor ini didorong oleh beberapa faktor, yaitu membaiknya permintaan barang, modal, dan bahan baku yang terkait dengan aktivitas industri, serta adanya investasi pemerintah untuk stimulus domestik. Sumber impor utama Tiongkok meliputi mesin, produk mekanis, mineral, plastik, dan kendaraan. Hal ini menunjukkan bahwa Tiongkok lebih banyak didominasi oleh barang-barang yang mendukung kegiatan produksi dan investasi, bukan konsumsi akhir. Nah, sebagai rangkuman dari pembahasan neraca perdagangan dan ekspor impor, dapat disimpulkan bahwa perekonomian Tiongkok pada tahun 2024 menunjukkan surplus perdagangan yang sangat besar. Surplus ini didorong terutama oleh pertumbuhan ekspor yang kuat. Di sisi lain, impor meningkat secara lebih moderat, mengidentifikasikan bahwa permintaan domestik masih relatif lemah. Meskipun demikian, neraca pembayaran secara keseluruhan tetap surplus dengan kontribusi utama dari neraca perdagangan barang. Ini terjadi meskipun ada defisit pada sektor jasa dan pendapatan. Kondisi ini secara jelas mencerminkan posisi kuat Tiongkok sebagai eksportir global terbesar dan pengaruh besar negara ini dalam perdagangan internasional. Nah, kita memasuki bagian dari kesimpulan. Nah, secara keseluruhan kondisi makroekonomi Tiongkok pada tahun 2024 menunjukkan pemulihan yang stabil dan terarah. Pertumbuhan PDB resmi berhasil mencapai target sebesar 5%, sebuah pencapaian yang patut dilihat. Pemulihan ekonomi ini ditopang oleh beberapa pilar utama, yaitu kinerja ekspor yang solid, investasi publik yang aktif, serta ketahanan yang kuat pada sektor manufaktur dan teknologi. Tingkat inflasi yang rendah memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk menerapkan kebijakan moneter yang lebih akomodatif. Kebijakan ini penting untuk mendukung stabilitas harga dan menjaga daya beli masyarakat. Meskipun konsumsi domestik masih dalam tahap pemulihan, pemerintah terus berupaya mendorong belanja rumah tangga melalui berbagai stimulus fiskal dan insentif kebijakan. Nah, dari sisi eksternal, Tiongkok berhasil mencatat surplus neraca perdagangan dan transaksi berjalan yang kuat. Ini adalah cermin dari daya saing produk ekspor Tiongkok dan efisiensi struktur perdagangannya. Nilai tukar yuan juga tetap stabil di tengah dinamika ekonomi global, menunjukkan kepercayaan pasar terhadap fundamental ekonomi Tiongkok. Cadangan devisa yang tinggi juga menjadi indikator kuat kepercayaan ini. Nah, di tengah tantangan global dan ketidakpastian geopolitik yang masih ada, pemerintah Tiongkok menunjukkan komitmen yang kuat terhadap reformasi struktural dan peningkatan kualitas pertumbuhan jangka panjang. Secara keseluruhan, prospek ekonomi Tiongkok tetap positif, didukung oleh fondasi makroekonomi yang sehat dan kebijakan yang responsif terhadap perubahan global. Baik, demikian presentasi mengenai kondisi perekonomian Tiongkok tahun 2024. Saya harap materi yang saya sampaikan dapat memberikan insight insight tentang kondisi ekonomi Tiongkok di tahun 2024. Nah, atas perhatian dan waktunya, saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.